Seorang pekerja dinas kebersihan Kota Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas usai menjadi korban tabrak lari. Melihat korban tergeletak, pengendara mobil justru langsung melarikan diri. Viral video amatir warga merekam seorang pria nyaris tewas mengenaskan usai menjadi korban tabrak lari di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut saksi mata, saat itu dirinya melihat korban menyapu jalan tiba-tiba ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi dari arah bukit hingga terpental. Usai menabrak korban, mobil langsung melarikan diri. Oh, korban itu lagi nyapu posisi. Korban alami luka serius di bagian kepala, dilarikan warga ke rumah sakit guna penanganan medis. Pasca peristiwa penembakan tim Resmo Polresta Surakarta kepada oknum anggota Polres Wonogiri, Polda Jawa Tengah angkat bicara. Penembakan itu perlu dilakukan karena oknum anggota Polres Wonogiri terlibat pemerasan dan melawan saat akan ditangkap. Penembakan anggota Polres Wonogiri terjadi di sekitar makam Praci Moloyo, makam Haji Kartasura Sukoharjo. Peristiwa berawal dari adanya kasus pemerasan yang diduga dilakukan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah oknum Bribda PS. Salah satu korban pemerasan yang ketakutan akhirnya melapor ke Polresta Solo. Saat ini oknum polisi yang mengalami luka tembak dirawat di salah satu rumah sakit di kota Solo. Sedangkan untuk kendaraan milik tersangka yang mengalami kerusakan pada bagian depan serta terdapat 3 lubang peluru telah diamankan di Polresta Surakarta. Ditembaki dari situ sampai sini berapa kali. Saya dengar suara tembakan keluar, terus mobilnya bisa lari itu, tapi bumpernya ketinggalan depan sini. Bumpernya? Nah, bumper depannya itu sama platnya. Oh, copot. Iya, copot kan, kena tembakan tadi. Usai mendapat laporan, polisi kemudian langsung menangkap 5 orang pelaku pemerasan, termasuk oknum Bribda PS. Saat penangkapan terjadi perlawanan dari para pelaku sehingga membuat petugas Resmo Polresta Solo mengeluarkan tembakan. Kemudian saat di TKP, karena membahayakan keamanan dan keselamatan maupun masyarakat, petugas menembakkan tembakan peringatan ke udara 2 kali. Karena tidak dihindarkan, makanya petugas melakukan penembakan terukur terhadap kendaraan itu. Setelah dilakukan penembakan, ternyata petugas kembali ditabrak ya. Jadi mereka berusaha menabrakkan kembali. Dan akhirnya ditembak juga ke arah ban sebanyak 2 kali. Selain mengamankan kelima tersangka, polisi menyita 1 unit mobil, pistol rakitan, uang tunai dan kamera. Seluruh tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Maret lalu, seorang perwira di Polda Gorontalo tewas ditembak oleh salah satu tahanan kasus narkoba. Korban tewas karena luka tembak di bagian kepala. AKBP Beni Muhtahir, seorang perwira yang menjabat sebagai Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo tewas usai ditembak oleh tahanan narkoba Polda Gorontalo bernama Rocky. Korban ditembak pelaku saat mendatangi pelaku di rumahnya di perumahan Asparaga, Kelurahan Buangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. Korban tewas dengan luka tembak di kepala. Korban ditembak menggunakan senjata api rakitan milik pelaku. Diduga korban melakukan pelanggaran prosedur yang mengizinkan pelaku pergi ke rumahnya. Namun kasus ini masih didalami petugas untuk mengetahui kronologi dan penyebab pasti kejadian. Untuk motif sedang kita jalani, namun perlu kami sampaikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran prosedur ya, oleh korban. Ini yang memang juga sedang kita dalami, apakah memang sebelum-sebelumnya telah terjadi atau baru kali ini. Saat ini polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti di rumah pelaku, berupa 1 senjata rakitan, sedangkan pelaku sudah ditahan di Polda Gorontalo.
Sementara dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, jenazah AKBP Beni Mutahir tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sebelum diberangkatkan, peti jenazah dikemas dengan plastik untuk memastikan peti jenazah dalam kondisi baik hingga sampai ke tempat tujuan. Mendiang akan diterbangkan ke Surabaya untuk dimakamkan. Perwira berpangkat 2 melati tersebut meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Di mata rekannya, mendiang dikenal pribadi yang ramah dan religius. Sementara itu, Polda Gorontalo menyatakan Direktur Tahanan dan Barang Bukti yang tewas ditembak tahanan kasus narkoba melanggar SOP. Yang bersangkutan dianggap menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas. Polda Gorontalo mengungkap terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran SOP berdasarkan pemeriksaan Ditpropam Polda Gorontalo kepada AKBP Beni Mutahir. AKBP Beni Mutahir terbukti telah melanggar pasal 13 ayat 1 dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, di mana disebutkan setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, yang bersangkutan sebagai Dirtahti memerintahkan anggota jaga tahanan mengeluarkan tahanan dan mengantarkan tahanan sampai ke rumahnya. Selain itu, AKBP Beni Mutahir juga melanggar pasal 13 ayat 1 huruf F dalam Perkap 14 tahun 2011, di mana setiap anggota Polri dilarang mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis penyidik. Tentang kode etik profesi Polri yang berbunyi setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, yang bersangkutan sebagai Dirtahti telah memerintahkan anggota jaga tahanan mengeluarkan tahanan dan mengantar tahanan sampai ke rumahnya. Kemudian pasal 13 ayat 1 huruf F Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yang berbunyi setiap anggota Polri dilarang mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum atau hakim. Dan hal tersebut di atas, maka dalam hal tersebut di atas, maka Dirtahti telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Meski begitu, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dirtahti AKBP Beni Mutahir telah dihentikan karena beliau telah meninggal dunia. Polisi merupakan pengayom masyarakat. Jika ditemukan adanya oknum polisi yang justru melanggar hukum, laporkan dan jangan diam. Kisah taubat para pelaku kejahatan akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama Realita.